Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi Allah nikmat Islam wal iman, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat yang luar biasa. Kita masih diberi Allah kesempatan hidup lagi untuk melanjutkan amal-amal kita yang baik-baik, memperbaiki yang kurang, meningkatkan yang sudah baik, dan meninggalkan segala yang kurang baik dan tidak baik. Imam Ghazali dalam satu kesempatan beliau berkata pada murid-muridnya, nikmat terbesar manusia itu bukan tatkala dia diberi harta yang banyak. Nikmat terbesar manusia bukan tatkala dia diberi ilmu yang luar biasa. Nikmat terbesar manusia bukan saat dia memperoleh kedudukan yang tinggi. Tapi nikmat yang terbesar manusia itu tatkala ia dibangunkan lagi oleh Allah dari dunia. Di situ kesempatan kita, Allah memberi kesempatan untuk memperbaiki segala kekurangan kita, meningkatkan amal baik kita. Karena Allah menghendaki seluruh manusia ciptaannya ini kembali dalam keadaan yang husnul khatimah. Itu nikmat terbesar. Tapi jarang sekali orang sadar bahwa tatkala dia hidupkan, makanya dia disuruh mengucapkan doa kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi kita ini dihidupkan setelah dimatikan oleh Allah. Kalau Allah tidak berkenan mengembalikan roh kita, bablas kita. Di situ nikmat. Jadi syukurilah nikmat Allah. Dan yang pertama juga kita diberi kenikmatan sampai di hari ke-27. Meskipun semalam belum ada tanda-tanda, mudah-mudahan nanti di malam 29 benar-benar kita dipertemukan oleh Allah dengan malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu nggak bisa didapat di rumah. Kalau bisa didapat di rumah, Nabi SAW di rumah gitu. Jadi Nabi SAW itu bersabda bahwa sesungguhnya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar itu di dalam bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Kebanyakan di malam ganjil. Ya tidak harus. Jadi harus dipahami. Kebanyakan Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Dan Rasulullah mengisyaratkan yang paling sering dalam hadis yang diriwayatkan Qurtubi itu di malam 23, 25, 27, 29. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan 23, 25, 27, 29. Tapi tidak harus, bisa jadi di malam genap. Dan beliau beriktikaf di 10 hari terakhir itu sampai wafat. Dan itu dilanjutkan para sahabat, dilanjutkan istri-istri beliau. Jadi kalau orang bilang sudah stay at home, nggak usah iktikaf, Lailatul Qadar itu bisa didapat di rumah.
Berarti dia bikin hadis baru, lebih hebat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Sesuatu yang sunnah, sesuatu yang tidak pokok, yang tidak wajib, yang sampai dikodok oleh Rasulullah itu berarti itu luar biasa nilainya. Ada dua yang dikodok Rasulullah. Yang pertama, beliau mengkodok sholat fajar, ya, sholatul fajar itu dikodok karena beliau sudah mepet. Beliau sholat subuh, setelah Isra beliau sholat fajar. Jadi kenapa kok dikodok? Karena luar biasa nilainya, lebih baik dibanding dunia dan seluruh isinya. Dan yang kedua yang dikodok Rasulullah, iktikaf. Beliau pernah tidak iktikaf karena ada perang. Kemudian tahun ke depannya beliau iktikaf 20 hari. 10 hari di awal dan 10 hari di akhir. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah tahun ini kita iktikaf 20 hari? Iya, karena tahun kemarin kita tidak iktikaf. Maka ini kodok iktikaf tahun lalu. Dan setelah itu beliau meninggal dunia. Jadi kadang orang itu tidak paham, tidak mau paham, tidak mau ngerti, asal-asalan dalam ibadah. Sing penting kosong, sing penting sholat, sing parah mana ya? Ono sing ngomong sing penting urip. Lek sing penting urip kuwi ora beda ambek des. Ora beda kucing, ora beda karo wedhus. Kabeh urip. Ya, penting urip. Mangan rambanane sapa ora pusing. Karena sing penting urip. Jadi kalau manusia sudah punya prinsip sing penting urip, maka dia memposisikan diri saat itu tidak lebih tidak kurang kayak wedhus, kayak kucing, kayak bedes. Alhamdulillah. Ini nggak sadar banyak orang seperti itu gitu. Sehingga mencari harta pun dengan cara batil, dengan cara menipu, dengan cara apapun dia yang penting dia oleh duit. Padahal saya berapa kali dalam Ramadan ini ketemu orang berdialog dengan masalah rezeki. Saya katakan golek duit itu gampang. Sing ngomong golek duit angel itu berarti orang itu jauh dari Allah. Ya. Sampai nek cedek ambek wong sugih. Sugih banget. Baik dekat. Kira-kira duit sampai melak kira. Iya. Dekat dengan penguasa kira-kira kita enak enggak? Enak. Masih penguasanya dolim, yang malah dolim. Yang gitu. Penguasanya alim, malah tapi yang penting itu dekat, gitu loh. Saya di sini, anak saya butuh apa namanya SKCK, ya, ngantri gak karuan, lewat online pun ngantri, nomor sekian. Saya di sini telepon ke Dirintel Polda Jatim. Assalamualaikum, dan iki anakku butuh SKCK melamar pekerjaan ini. Pak Yai, jenengan telepon Pak Badir aja. Tak telepon Badirnya. Putrinya suruh sini Pak Yai. Nanti saya pikirkan di sini. Tak kasih nomornya anak saya tak kasih nomor Pak Badir. Datang, nggak sampai setengah jam jadi ya SKCK. Kalau nggak deket kira saya enggak. Nah, maka saya bilang kalau orang itu bilang golek duit angel berarti dia jauh dari Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, golek duit itu gampang banget. Saya cerita sama teman-teman kemarin sih. Saya sekali datang di satu perusahaan, kadang sekali datang cuma setengah hari dapat 1 juta. Kadang bisa 3 juta. Kalau perusahaannya besar, saya datang jam 10, pulang jam 3, 5 juta. Gampang kan? Enak. Tapi yang sulit itu cari berkah. Ya, cari berkah itu sulit. Tatkala kita menerima harta dari Allah, harta ini halal selama memperolehnya dengan cara yang baik. Harta ini menjadi berkah tatkala kita mampu menjalankan apa yang dikehendaki
bagi sang pemilik harta ini, sang pemberi harta ini. Maka kemarin saya katakan, rezeki itu ada 3. Yang pertama rezeki pokok, rezeki utama. Ini sesuai takdirnya masing-masing. Dalam Al-Quran banyak sekali diterangkan dalam beberapa surat. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Ada orang yang ditakdir melimpah rezeki. Ustaz Misbah tahu ada teman saya yang cuma guru SD ya, pom bensinnya 8, 9. Hasilnya 1 hari dari beras minimal 1 juta. Tapi tatkala truknya hari itu cuma berangkat 4 tuh bingung, marah-marah. Berarti hartanya nggak berkah. Gitu. Dia mengacunya harus 1 juta. Gitu. Padahal dia nggak sadar bahwa yang bagi rezeki itu Gusti Allah. Ini udah takdir, tadi rezekinya banyak. Nggak bisa diiri, nggak bisa ditiru, nggak bisa. Ada yang ditakdir itu di pertengahan. Bok nyambut gayo, moncat manjat gak karuan. Ya tetap ada di pertengahan. Kalau kita bicara yang pokok ini. Nah ada yang di bawah pas-pasan. Orang yang kurang. Tidak ada Allah menakdirkan orang menjadi miskin itu nggak ada. Ya, yang bikin miskin itu dirinya sendiri. Dia dapat penghasilan 3 juta dengan 2 anak, 1 istri. Ya, itu cukup. Bahkan bisa nabung. Kalau dia melakukan konsep kehidupan seperti yang digariskan Allah, dia manage sebenarnya. Bisa nabung nggak kata orang atas dalam habis. Tapi yang terjadi, dia sok kaya. Sok berpenampilan orang mampu. Oh gajinya 3 juta, ini jauh iPhone. Jauh S20. Saya lakoni 20 juta, saya hampir beli nggak jadi. Ya otomatis dia harus mangsur, mampeng angsur. Akhirnya nggak bisa nabung. Pas ada masalah hidup, lepehan. Jadi nggak ada takdir miskin itu nggak ada. Yang bikin miskin orangnya sendiri. Ada orang bertanya sama saya dalam pengadilan, dalam pengajian, kenapa Ustaz? Kalau nggak ada takdir miskin, kok Allah menyebut di dalam asnaf zakat itu yang terima salah satunya orang miskin? Allah tahu bahwa nanti hamba-hambanya ini ada yang memiskinkan diri. Gitu loh. Ada yang membuat diri kita menjadi miskin. Nah, rezeki ini yang banyak, bisa tambah banyak, bisa tambah berkah tatkala dia mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadanya. Syukur itu bukan cuma mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, tapi meningkatkan ketaatannya kepada Allah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah, menafkahkan harta-harta yang lebih itu di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka ini menjadi berkah. Bahagia terus hidup orang ini, nggak akan pelit dia. Lomo, gampang, yakin Allah penjamin rezeki yang paling utama. Dan hidupnya enak, senang, wajahnya cerah, santai. Percaya apa tidak percaya? Hari ini saya punya teman yang punya tabungan nganggur 15 miliar. Saya ajak ketika nggak berani. Bro, turun masjid Ustaz, orang mulai. Waduh, tutup perusahaanku. Nah, jadi doa nanti satu saat saya bilang, doamu mudah-mudahan terkabul di bulan Ramadan. Tidak tahu bisa saya pokoknya tutup perusahaan. Nah, sudah punya duit segitu nggak berani dia. Nggak berani. Bahkan ini ada orang kaya ini, pom bensinnya 9, duit nganggurnya 200 miliar lebih, duit nganggur, tidak punya utang dia, sama sekali tidak pernah pakai uang bank. Punya kakak kandung yang belum haji. Banyak orang menyarankan, termasuk saya, Pak, buat Mbak Isa punya
didadekno. Mbek bojone bisa nak rugi sama. Wah. Kewajibannya kono aja itu kewajibanku. Salahnya dia melarat. Coba dia gelem usaha kayak aku. Sedisuke malas kok, melarat. Nah, ini pertanda harta nggak berkah. Gitu. Harta yang berkah tidak pakai disuruh, dia sadar. Oh, punya saudara nggak mampu, dia jikahan, dia urutkan. Oh, kayak punya saudara kok tadi kontraktor seumur hidup. Kontrak sana, kontrak sini. Dia beli rumah. Mas, gono nomor. Nggak usah ngontrak. Harta yang berkah itu mudah. Syukur mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Jangan iri. Jangan pernah iri. Kata Rasulullah. Irilah kepada dua orang saja. Yang pertama, irilah kamu kepada orang yang diberi Allah hafalan Quran banyak, diberi Allah bacaan Quran bagus, dia ulang-ulangi bacaan Qurannya, dia ulang-ulangi hafalan Qurannya setiap pagi dan sore hari. Yang kedua, irilah kalian kepada orang yang diberi Allah harta lebih, dia infakkan, dia sedekahkan hartanya setiap pagi dan sore hari. Maka inilah yang namanya syukur. Orang syukur itu selalu ibadahnya meningkat. Bacaan Qur'annya bertambah banyak dan meningkat kualitasnya. Bukan sekedar membaca, tapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perlu mengajarkannya, kan gitu. Sebaik-baik orang itu yang membaca Quran, mempelajari Quran, mengajarkannya. Dan yang lebih baik lagi, belajar Quran, mengajarkan, ngamal. Jarang. Walaupun ustaz-ustaz yang terkenal itu jarang ngamalkan Quran. Bahkan nuwun sewu, banyak yang dia langgan, banyak. Ini yang pertama jadi berkah. Maka tatkala kita ada di pertengahan, ya ada di pertengahan ini, kita bisa melejit meningkat harta kita. Tatkala kita mensyukurinya, mensedekahkannya, membantu kepada yang nggak mampu, kita melakukan ibadah-ibadah yang baik pada Allah. Puasa tidak sekedar puasa, tapi puasa yang berkualitas, yang mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup pasca puasa. Yang ditakdir pas cukup, bisa naik. Loh, dari mana? Saya ini satpam, Pak. Jelas kerjaan saya jaga hari pabrik. Gaji saya cuma 3,5 juta. Tidak ada lebih dari itu. Saya tidak punya bisnis yang lain. Kok Bapak bisa katakan bisa mendapatkan rezeki tambahan dari mana? Nah, disitulah orang tidak mengenal Allah lagi. Allah itu maha segala-galanya. Kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Mau merubah orang dari begini jadi begitu, dari begitu jadi begono, itu hal yang tidak sulit bagi Allah. Ada dulu satpam di satu perusahaan yang setiap saya itu sholat Jumat dan jadi khotib di situ, dia tahu bahwa saya mesti keluar paling akhir, ya, karena saya mengamalkan apa yang diajarkan guru saya. Kalau orang dulu, Pak, ya, orang dulu itu dari Surabaya gak kakek jangkem. Sekalipun lulusan pondok pesantren, sekalipun dia sudah pinter, ngono pengajiannya orang kakek ngomong. Dirungkok ke temenan, diresapi, mampu dijalankan. Ada kiai bilang, sapa wong sing bar salat Jumat, sakwise salam, sadurunge berubah duduk atahiyatnya dheweke mbocok Fatihah kaping 7, Al-Ikhlas ping 7, Al-Falaq ping 7, An-Nas ping 7, banyu ndonga ning Gusti Allah, maka dia terhapus dosanya dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Dan dia dinaungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, disinari oleh Allah hidupnya dari Jumat hari sampai Jumat yang akan datang. Allah jamin orang itu tidak akan melakukan kemaksiatan. Orang dulu dengar, jalani. Orang mampu menang. Tapi wong saiki kakek jangkem. Dalile pundi? Hadise kitabe napa?
Hadis nomor pinter. Kayak wong wis hafal hadis kok. Ya. Gayanya anak sekarang itu begitu. Karena apa? Ustadznya ya sok-sokan gitu. Kiai dulu buka kitab cuma dibaca nggak pakai. Ini hadis nomor sekian, halaman sekian. Ini saya nggak ada. Buka kitab terangkan. Sekarang banyak yang sok-sokan. Coba beberapa waktu yang lalu nulis insya Allah pakai SH. Ya, saya kritik habis-habisan. Dari mana? Kata insya itu pencipta itu dari mana? Insya itu menciptakan. Wah, banyak teman-teman saya itu ikut. Anggap WA saya tak jawab. Gue ini belajar bahasa Arab neng di. Akhirnya sadar ganti mana? Insya Allah. Dipedot. Enggak nyambung. Enggak paham. Bahwa kalau dia tulis insya, enggak pakai koma di atasnya, langsung Allah. Artinya sudah beda. Sudah tidak seperti yang dimaksud dalam Al-Quran yang disebutkan Allah. Nah ini kemelindi. Orang tahu ngaji, orang tahu neng pesantren, orang tahu belajar nahu sorob, orang tahu belajar bahasa secara benar, sok-sokan melu, padahal soal sok jelas. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu, karena setiap ucapan, pikiranmu, tindakanmu itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini banyak. Makanya sulit maju orang Islam zaman sekarang. Karena sok-sokan tadi dari wong Surabaya kakean cangkem. Padahal ini sederhana. Kenapa? Gak ada amal gak baik. Ya, lakoni itu sampai sekarang. Saya membaca itu, ya setelah sholat Jumat, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Nas 7 kali itu sejak saya kelas 1 SMP. Sampai hari ini. Maka semua tahu keluarga saya kalau Jumatan pergi sama saya, terus beli Jumat itu mesti tinggal. Kalau apa disik karena mesti suwi. Ya. Mesti lama. Kita jalani. Ini kebaikan, tapi jarang orang yang mau. Nah, ada lagi. Sopo wong sing gelem maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sakwise salat maghrib lan salat subuh, sakwise salam, sadurunge berubah duduk tahiyatnya secara istiqomah, Allah jamin hidupnya tidak bakal berakhir. Itu saya dapat waktu saya mendengarkan Yai Nawawi Muhammad ceramah di musolanya. Sejak saya mendengar, besok pagi saya lakukan sampai hari ini 91 saya dapat. Dan terbukti nggak pernah kurang saya. Saya ikhlas ngamalkan karena Allah saya. Nggak cari hadisnya Anda pakai itu. Orang berusaha nyari. Apapun dalilnya, bacaan itu bacaan yang baik. Dan akhirnya ketemu hadis. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali dia dapat 10 kebaikan. Dan dihapus 10 keburukan. Barang siapa yang membaca 100 kali maka dihapus 100 keburukan ditambah 10 kebaikan. Anas bin Malik bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila si fulan itu membaca 100 kali dan si fulan tidak mempunyai keburukan sebanyak itu, Allah tambahkan kebaikan. Dan adakah ya Rasulullah yang lebih baik dari bacaan itu? Ada. Yang membaca lebih banyak lagi. Itu sudah jalani hampir 20 tahun mungkin. Baru ketemu hadis. Jadi keberkahan itu tatkala kita syukur dalam ketaatan. Syukur itu bukan cuma sekedar mengucap alhamdulillah, tapi melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah, menjauh yang dilarang, dan kita berjalan benar di atas jalannya Allah dan Rasul. Ini syukur.
Jadi yang di bawah ini bisa meninggal. Nah, satpam ini tanya sama saya, suatu hari duduk di sebelah saya. Gus, kalau panggil saya Gus, saya ini aneh. Nggak nyeluk Gus, nggak nyeluk Yai, nggak nyeluk Ustaz, nggak nyeluk apa, nggak nyeluk Yunus. Alhamdulillah, itu nggak nyeluk Bedes. Jadi tanya, kulo niki kan kerja kulo ngeten Ustaz. Tapi kulo punya pengenan haji yang luar biasa, bagus. Daripada orang punya duit, punya rumah, punya mobil, tidak punya keinginan haji. Dia bagus. Terus caranya ono bisa. Ben kula niki dikabulkan Allah bisa haji. Ya. Gampang. Lek mampu maca selawat Ibrahimiyah sedina ping 500. Lek mampu. Sakwise bar salat 100, ya bar salat 100. Pokoknya jumlah 500. Takon pada salat Ibrahimiyah niku sing pundi Ustaz? Kados napa unine lho. Padahal ben salat diwaca. Ya, termasuk satu ini takon. Ben salat diwaca sing pundi? Salat Ibrahimiyah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya fil alamina innaka hamidum majid. Mun ikut tos. Nimbun bismillah dilakoni. 8 bulan kemudian tatkala si Satam ini, jangan Satam Pak, terlalu jelek. Satam itu kan model. Si Satam ini jaga di pos, ada tamu supplier dari Bandung. Habis daftar, Pak kasih kartu, tamu suruh tunggu, masih dihubungkan. Tanya dia ke Satam, Pak namanya Pak Marzuki. Pak Marzuki mau tanya, Bapak rumahnya mana? Oh sini di Suwayo, dekat pabrik spon, dekat pabrik bola voli Pak. Oh kenapa Pak? Enggak, saya ini dikasih amanah sama bos saya, suruh cari tanah yang luasnya tidak kurang 5.000. Bos saya mau bikin usaha di Pandaan sini. Loh, 3 hari sebelumnya si Satam ini nggak pernah makelar, nggak apa. Waktu berangkat kerja dipanggil tonggo nih, wong desa masih dulu kan Pak Dul lagi. Ini aku jok tulung, apa ning? Tanahku itu loh, karena tak dol. Aku butuh duit mergo adimu arep mlebu akpol. Akabri coba ini. Arep mlebu akabri. Ayo duit. Itu biar dinyang ambek pabrik sepon itu 300 2 tahun yang lalu. Wis dalem 400. Pokoknya aku jual biji 400. Dia pertama kali dikasih fotokopinya, mbok menawa pabrikmu butuh. Kawan. Bawa. 3 hari datang orang ini, langsung dijawab, ada Pak. Malah luasnya hampir 7.000, 6.000 sekian Pak. Depannya dapat jalan raya, terus sampingnya jalan desa. Minta 450. Lu gak tahu makelaran loh. Sesepotan jalur petang sih. Siapa sih bimbingnya kami? Gusti Allah. Oh iya Pak, nanti dia aja Pak. Bapak pulang jam berapa? Jam 2. Janjian depan dilihat. Begitu dilihat, wah ini bagus Pak. Telepon bos ya. Bos, ini ada tanah bagus bos. Saya udah lihat. Minta 500 pas. Nyata ini kisah nyata, boleh ditanya orang masih hidup. Bosnya langsung bilang, besok saya terbang ke Surabaya, tunggu kamu, nginep di Surabaya, cari hotel sama saya. Satamnya dibilang, Pak nanti kalau bos saya mau 500, bagi 2 Pak, 25. Beres. Terus gue yudok Satamnya, hitung 5 juta bakal. Jadi Pak, langsung dibayar. Setelah dari notaris, si bos ini ngasih 25 juta pada 2 orang. Nyontak kayak komisi. Akhirnya dapat berapa? 87,5. 25 bagi 2.
Oh, bagi dua kan? Si Satam ini dapat 87,5. Berangkat haji waktu itu haji masih 9 juta, 8 juta sekian. Dheweke bojone, ibu mertuane anak wedoke 3. Anak wong 5. Pulang haji langsung beli mobil pickup itu 120 apa? Cari. Bukan yang kalau 120. Kalau itu beli 2. Beli GL Max 4. Sisa itu kok sing GL Max itu digawe ngojek setara 5.000. Wong ngojek iki setara 5.000 dino. Papat piro? 20.000. Sing iki gawe catatan lek njupuk gabah. Wong perlu njupuk anu apa. Aku sampai jadi lurah. Wis kaji ora gelem nyambut gawe, wis duwe pemasaran dadi lurah. Ora bondo. Ini nyata. Yang tadinya pas-pasan sekarang menjadi orang di pertengahan. Nah, yang kedua ini rezeki bonus. Dia mendapatkan rezeki bonus. Nah, rezeki bonus itu hanya didapat dari orang-orang yang ahli ibadah, yang melaksanakan ibadah semata-mata hanya karena Allah. Sholatnya karena Allah, rukuknya karena Allah, sujudnya karena Allah, zikirnya karena Allah, baca Quran karena Allah, sedekah pun karena Allah. Maka saya sering bilang harusnya orang-orang itu muhasabah. Guru-guru Quran, ya, takmir masjid, marbot, imam-imam masjid yang tetap harusnya mereka kaya-kaya itu. Itu kalau bahasa kerennya dia di jajaran eksekutif kalau di perusahaan itu. Middle high sudah, manajer kelas atas itu, gajinya gede. Kenapa dia tidak memperoleh nilai dari segala amal hidupnya itu? Karena dia sandarkan hidupnya bukan kepada Allah, tapi sandarnya kepada manusia. Berharapnya kepada manusia. Dan saya lihat itu hampir yang namanya marbot. Kalau ada orang terus tanya, kelihatan banget kalau berverifikasi. Gitu? Banyak, kelihatan banget. Bukan dia memberikan pelayanan lillahi ta'ala. Budi wene ya kok gak urusan mengko kok tak lari wong wis kabeh. Tapi kebanyakan berharap. Itu. Jadi ibadah itu seperti kerja, kita sholat seperti kerja. Coba lihat di surat Al-Fat. Diawali dengan kalimat Muhammadur Rasul. Muhammad itu Rasulnya Allah, utusannya Allah. Para pengikut Muhammad itu punya ciri. Apa cirinya? As-sidaqu 'alal kufar. Tegas kepada segala bentuk kekufuran. Bukan tegas kepada orang kafir. Orang sekarang kan ngawur-ngawur. Saya ini mujahidin lama. Ya bukan gontok-gontokannya aku orangnya. Tapi nggak mudah saya kafir-kafirin orang ini. Kemarin juga saya jelaskan. Ada yang bilangnya nggak boleh mengkafirkan orang yang masih sholat 5 waktu itu, nggak boleh. Pemerintah kafir, gubernur kafir, gubernur dia sholat tapi kafir nih. Orang kafir itu yang nggak sholat. Baina muslim wal kafir sholat itu jelas. Gitu. Itu kafir nih. Nggak boleh. Jadi ibadah apapun bentuknya, kalau sandarannya Allah, tujuannya Allah, niatnya karena Allah, itu bernilai. Asli dalam kufar. Kufur termasuk dirinya. Jangan sampai jadi wong kafar, wong kufur. Wong sing tidak masuk nikmat Allah. Ayatnya ingatlah kepadaku, udhkurni adhkurkum. Kan gitu. Ingatlah kepadaku, nanti aku akan ingat padamu. Waskuruli wala ta'furun. Banyaklah bersyukur, ojo sampai kufur. Kufur nikmat, kufur akidah, kufur akhlak, banyak kufur. Tapi ru'amau bainakum.
kasih sayang kepada sesama muslim, kepada sesama umat. Coba sekarang, mana mungkin dapat keberkahan, mana mungkin dapat jalan baik, lawang gelem embek golongan itu. Lek gak embek golongan ora gelem. Cintanya hanya sekelompok, sama kelompok lain nggak mau nggak mau kasih Padahal Islam itu satu. Muhammadiyah itu bukan Islam. NU bukan Islam, MTA bukan Islam, Salafi bukan Islam. Tapi siapapun yang ada di dalam itu pasti orang Islam. Gitu. Tapi yang dibanggakan bukan Islamnya, tapi yang dibanggakan NU-nya, yang dibanggakan Muhammadiyahnya, yang dibanggakan MTA-nya. Jadi kalau sudah nggak bangga Islam, berarti nggak bangga kepada Allah, gitu loh, ya. Orang kalau tidak bangga dengan Islam, tidak memperjuangkan Islam, tidak cinta Islam, berarti dia tidak bangga kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak memperjuangkan Allah. Di situ kuncinya. Kemudian apa? Mereka rukuk dan sujud semata-mata mencari ridho dan karunia. Itu poin di situ nggak pernah dipelajari orang. Jadi orang umat Muhammad itu rukuk dan sujudnya itu semata-mata mencari ridho dan karunia Allah. Coba cari di Quran. Ayat mana yang menerangkan orang suruh bekerja banyak dikasih rezeki? Cari. Sampai apa Surat Al-Anfal kan? Coba dibaca Surat Al-Anfal. Sing diarani wong mukmin enggak apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang diarani wong mukmin itu orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Begitu. Bergetar kenapa? Takut. Takut kalau Allah enggak cinta dirinya. Takut kepada azabnya Allah. Takut kalau Allah enggak memberi rahmat. Kemudian sadar bahwa Allah segala-galanya, yang menghidupkan dirinya, yang beri apapun pada dirinya, bergetar. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, mendengar Al-Quran, zadatum iman, tambah nemen imani, tambah kenceng imani. Siapa mereka? Siapa mereka disebut sama Allah? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Kemudian dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Terus wala haufun wa maghfiratun lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Kemudian diberikan dia ampunan atas segala kesalahan dan dosanya. Terakhir apa janji Allah? Warizqun karim. Rezeki yang mulia. Lih, apa ada kata kerja itu? Kau nyebut gaji hanya dengan memuliakan Allah dengan sholat kita, benar sholat kita, baik sholat kita, semata-mata karena Allah sholat itu, dan punya uang gak eman ganggu jalan Allah. Sampai nyopo malbu masjid ganggu duit, ngoyo neng paling bayar saya kira. Sekarang itu ada 5.000 loh. Cirebon itu 5.000, dulu 2.000. Sekarang 5.000. Saya pernah di Sunan Kudus itu. Habis sholat ke kamar mandi. Uangnya 5.000. Buat ternyata susu ya Pak. Nguyuh meneh Pak. Dia jangkep dia. Tapi masuk masjid gak pernah bawa duit. Coba ada istri-istri yang ingatkan. Pak, ada masjid, aja lani nggo duit. Nggak ada. Karena istrinya suka miskin itu. Kalau istri yang suka kaya pasti mengingatkan suaminya bawa duit. Lu tenang. Dan saya ini bukan niat pamer ya. Saya kalau ke masjid ke susu-susu
Makan susu itu kan penak kan? Lali tak nggo duit. Lali. Pulang balik saya. Istri tanya, "Lu ngapain?" "Lali orang isi." Lali. Rezeki karim itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah, kayak apa rezeki karim? Kalau di depan ini saya didatangkan gudang, isi duit, bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak? Bisa. Panggil orang kampung, kita duitku tak apain, beres, ya. Tapi kalau didatangkan Allah rezeki seperti pasir, bisa dihitung nggak? Ya. Abu Bakar As-Siddiq mengibaratkan, tatkala Allah mencintai seorang hamba yang benar-benar sholatnya tertuju pada Allah, tertunduk hanya kepada Allah, Allah berikan dia rezeki seperti dia punya rumah yang di depannya ada sungai yang mengalir air yang begitu jernih, ngalir terus kanon tai. Setiap saat dia bisa minum di situ, setiap saat dia mandi di situ, sepuas-puasnya. Itu yang dijawabkan Abu Bakar. Jadi rezeki mulia itu didapat oleh orang yang benar-benar beriman pada Allah, melaksanakan sholat dengan baik dan benar, dan dia akan menjalankan sholatnya itu bukan saat di dalam masjid, saat di luar masjid pun dijalankan sholat itu. Dia rukuk, maknanya apa? Saling menghormati. Oh iki nom ilmune akeh ya dihormati ilmune. Oh iki tuwa ilmune luwe titik aku, tapi tuwae dihormati karena tuanya. Begitu. Abdullah bin Mas'ud itu pernah naik kuda, naik onta mau turun, Rasulullah sediakan tempat untuk turun. Dia tanya, "Lu kenapa?" Dia lebih tua dari saya. Saling menghormat, ya. Jadi insya Allah kalau itu yang dijalankan, rezeki kita berkah.